Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Saputra dengan NIM terakhir 494 dari kelas A Fakultas Hukum. Dan saya Krisna Pariwaja Nugroho, NIM terakhir 532 dari Fakultas Hukum kelas A. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang tinjauan singkat mengenai kejahatan dan kriminologi. Kemudian tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang terakhir, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama, tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu antropologi, sosiologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830 sampai 1911. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Ada beberapa pendapat mengenai kriminologi dari beberapa para ahli. Yang pertama, ada Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Yang kedua, dari W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Yang ketiga, dari J. Constant menyatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Yang terakhir, dari W.M.E. Noack menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan dan upaya penanggulangannya. Kejahatan atau perbuatan, crime atau action. Objek studi pertama kriminologi adalah kejahatan atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Dari penjelasan Lambrusco tentang kejahatan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal, Lambrusco mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari refleksi. Dalam kriminologi, kejahatan dibagi menjadi tiga, yaitu satu, secara praktis adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana yang berlaku. Dua, secara religius adalah suatu pengertian mengidentifikasi penjahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan, yang bagaimana di dalam agama tersebut telah dilarang. Tiga, secara yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang, yang banyak sekali orang yang sangat melanggar undang-undang tersebut. Empat, secara kriminologis, kejahatan adalah suatu perbuatan, segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi, dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban yang banyak, baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat yang sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Faktor penyebab terjadinya kejahatan. Satu, faktor intern
adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi atau liburan individu, agama individu. 2. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran tentang kejahatan. 1. Aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Bonesma, Marchese de Beccaria. Aliran ini timbul di Inggris dan tersebar di seluruh Eropa dan Amerika. Dasar pemikiran aliran klasik ini, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will. Artinya, manusia bebas melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dalam menjalankan kehidupannya. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistis yang memandang manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang menimbulkan kebahagiaan dan menghindari perbuatan yang menyengsarakannya. Dan tentunya manusia banyak yang memilih perbuatan yang menimbulkan kebahagiaan untuk diri sendiri atau lingkungan sekitarnya. 2. Aliran non-klasik, neoklasik. Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik, namun sarjana neoklasik justru menginginkan pembaruan pemikiran dari mazhab klasik, di mana pemberian hukuman terhadapnya dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Aspek mental dan kesalahan seorang tindak diperhitungkan. Mazhab neoklasik tidak dilandaskan pada pemikiran ilmu, namun aspek kondisi pelaku dan lingkungan mulai diperhatikannya. 3. Aliran positivis. Aliran positivis ada dua pandangan, antara lain determinisme biologis. Teori yang masuk aliran ini mendasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada di dalam dirinya. 2. Determinisme kultural. Teori yang masuk dalam aliran ini mendasarkan pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seorang itu hidup. Ciri-ciri daerah kejahatan menurut Calvin F. Smith. Secara spesifik, ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Calvin F. Smith dicirikan dengan 1. Rendahnya tingkat pergaulan sosial. 2. Kurangnya rasa kekeluargaan. 3. Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi. 4. Kondisi fisik yang buruk. 5. Tingginya rute mobilitas penduduk. 6. Menurunnya moral penduduk. Kita seringkali menjumpai menurunnya moral penduduk karena penduduk rata-rata di Indonesia mempunyai kekurangan dalam hal pendidikan, dan banyak sekolah-sekolah yang sering tidak melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kejahatan. Dalam unsur-unsur kejahatan dibagi menjadi 7. Yang pertama, 1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian. Kedua, kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP. Yang ketiga, harus ada perbuatan kriminal. Yang keempat, harus ada maksud jahat. Yang kelima, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Yang keenam, harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan. Ketujuh, ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Selanjutnya, kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan. 1. Kerugian secara materi, ekonomis. 2. Kerugian secara psikologis atau keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu. Upaya penanggulangan kejahatan.
1. Preventif. Tahap ini merupakan suatu upaya dari Polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Misalnya mengedukasi masyarakat sejak dini. Sistem ini dapat dilakukan bersifat moralistis, yaitu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Dan di samping itu, melakukan pembimbingan disiplin terhadap anak-anak remaja seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sampai ke perguruan tinggi dalam bentuk ceramah-ceramah mengenai kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri. Kedua, ada preventif. Preventif mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu. Misalnya mengadakan razia terhadap para pelajar. Kedua, preventif mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu. Misalnya mengadakan razia terhadap para anak, para pelajar, serta para mahasiswa di tempat-tempat ramai seperti plaza, karaoke, tempat biliar, diskotik, dan lain-lain agar mereka terlepas dari sasaran perbuatan jahat. 3. Represif. Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Walaupun mereka masih tergolong anak-anak, kepada mereka yang telah melakukan kejahatan ditindak, kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 4. Reformatif. Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah kejahatan ulangan, atau kata lainnya residivis. Untuk substansi selanjutnya ada tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Pertama, mazhab positif Italian dalam memandang persoalan kejahatan. Penolakan terhadap aliran klasik disebut aliran positif sekul pada abad ke-19. Aliran positif muncul ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologis maupun kultural. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat, cause-effect relationship. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. 1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. 2. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. 3. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas, yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. 4. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. 5. Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat dikurangi atau diperbaiki juga. 6. Treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan untuk membina pelaku kejahatan. Secara garis besar, aliran positivisme ini membagi dirinya menjadi dua pandangan, yaitu determinisme biologis dan determinisme kultural. Determinisme biologis sendiri merupakan teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam setiap individu tersebut. Yang kedua, determinisme kultural. Teori ini yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Saya akan menjelaskan tentang tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Cesare Lamborghini, seorang dokter kelahiran Italia yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Dasarnya bukan karena teori von kriminal yang terkenal, tetapi karena Lamborghini merupakan orang yang pertama yang meletakkan metode ilmiah, rational thinking and eksperimental dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan secara melihat dari banyak
faktor teori pohon kriminal. Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dan dari turunannya, yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Teori Lombroso tentang pohon kriminal penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dari kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Lombroso mengklarifikasikan penjahat dalam 4 golongan, yaitu 1. Born kriminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut. 2. Insane kriminal, yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot atau paranoid. 3. Occasional kriminal atau kriminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. 4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, gara-gara cinta, atau karena kehormatan. Manusia menurut Lombroso dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa aktivitas stigmata ciri fisik dan makhluk pada tahap perkembangan sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang pohon kriminal ini. 1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. 2. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkoraknya yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut yang janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. 3. Tanda-tanda lahirlah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau perilaku yang kriminal. 4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan ini tidak memungkinkan. Makanya kita sebagai masyarakat jangan menimbulkan kesempatan untuk seorang penjahat melakukan tindak kriminal tersebut. 5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran, seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Kejahatan menurut mazhab lingkungan lebih menitik beratkan pada keyakinan bahwa distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi sosial mazhab lingkungan. Tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, juga studi kasus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat ini cukup menonjol. Pada substansi selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama, teori subkultur Solomon Corbin. Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk gang. Ada 2 topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan gang dan teori-teori tentang subkultur. Yang pertama, kenakalan subkultur Cohen tahun 1955,
Albert K. Cohen melalui suatu penelitiannya menyatakan bahwa perilaku delinquen lebih banyak terjadi pada lelaki kelas bawah (lower class), dan mereka lebih banyak membentuk gang yang bersifat tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Hal yang disebabkan adanya permasalahan dihadapi mereka. Yang kedua, teori perbedaan kesempatan. Cloward dan Ohlin tahun 1959. Cloward dan Ohlin menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada masyarakat urban yang merupakan wilayah kelas bawah, terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian, kedudukan masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, baik melalui kesempatan konvensional maupun kriminal. Selanjutnya ada teori subbudaya delinquen oleh Albert K. Cohen. Albert K. Cohen yang pertama-tama melontarkan teori subbudaya delinquen dalam bukunya di tahun 1955 yang berjudul Delinquent Boys. Maksud utama dari Cohen dalam hal ini ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinquen di tengah daerah yang kumuh. Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku delinkuensi di kalangan remaja usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma yang menilai kelompok menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi sosial yang ada ini dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang oleh Cohen disebut status frustration. Akibat yang timbul dari situasi itulah keterlibatan mereka anak-anak kelas bawah dalam geng-geng dan berperilaku menyimpang yang bersifat non-utilitarian, malicious, and negativistic. Artinya tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan yang rasional bagi delinquen subkultur untuk mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain, dan mereka mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Selain itu, geng juga dicirikan sebagai pelanggar berbagai bentuk kenakalan. Selanjutnya ada teori differential opportunity oleh Cloward dan Ohlin. Secara singkat, teori differential opportunity system dapat dikemukakan sebagai berikut, bahwa penyimpangan di wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi. Maka kecenderungan keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba atau kekerasan pun bisa terjadi. A. Menurut Cloward dan Ohlin, ada 3 tipe geng kenakalan subkultur, yaitu A. Kriminal subkultur. Bila mana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok pada remaja yang belajar dari orang dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan organisasi kriminal. Kriminal subkultur lebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda, dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. B. Retriasi subkultur. Pada kelompok ini, remaja tidak memiliki struktur kesempatan. Para remaja lebih banyak melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkoba, dan aktivitasnya lebih banyak mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan. C. Konflik subkultur. Dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi akan menyebabkan lemahnya suatu organisasi. Geng subkultur yang demikian akan memperlihatkan perilaku yang bebas, kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku lain yang menjadi ciri dari geng tersebut. Saya akan melanjutkan teori tentang lingkungan sosial. Tokohnya A. Lesage, G. Carte, Edwin H. Sutherland, dan
M. The Beach Lakasagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh instansi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru, mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Contohnya, di suatu perkampungan menjadi tempat berkumpulnya pelaku tindak pidana. Ketika seseorang yang baru tinggal di lingkungan tersebut, lama-kelamaan orang tersebut akan menjadi pelaku tindak pidana karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya atau kondisi sosialnya. Itu banyak terjadi di sekitar lingkungan masyarakat saat ini. C. Lingkungan ekonomi. Tokohnya F. Turati, M. Kolanjani, dan W. Abongal. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan ke abad 19 bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Semisal F. Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi tersebut. Di sisi lain, N. Kolanjani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan, hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Di negara yang kondisi ekonominya lemah, tingkat pengangguran akan tinggi. Oleh karena itu, tinggi kejahatan akan semakin tinggi. Untuk mazhab lingkungan spiritualis, pelopornya adalah M. The Beach. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Beach ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, semisal Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah. Akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya satu orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga diperketat oleh perkataan J. W. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.000 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap percaya dalam adanya Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu 1. Anomi, ketiadaan norma atau strain ketenggangan. Teori anomi dapat menyimpang budaya, memutuskan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti perangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan.
dalam ekonomi karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. 2. Cultural defensive, penyimpangan budaya. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai memaksa mereka sendiri? Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan lain sebagainya. 3. Social control, kontrol sosial. Teori kontrol sosial memulai pertanyaan mengapa orang menjadi norma atau tidak sesuai orang melanggar hukum. Jawabannya karena orang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang, dan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.